Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan, pada malam ini kita kembali bersekutu dalam renungan malam Jemaat Satria Kasih, Selasa 28 Juli 2020. Di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi kehidupan yang ada, secara khusus dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru karena penyebaran virus COVID-19. Marilah kita tetap membawa kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa dan terang firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh ada pada malam hari ini sebagaimana adanya kami, semua karena anugerah-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan hidup kami, agar firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan benar, lalu kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam khotbah hari Minggu yang lalu, kita merenungkan tentang benih sesawi dan ragi. Dari benih sesawi yang kecil dapat menjadi pohon yang besar dan memberi banyak berkat bagi makhluk yang lain. Begitu juga dari ragi yang sedikit, namun dapat membuat adonan roti mengembang. Sebagai pengikut Kristus, walaupun kecil, kita diharapkan menjadi berkat bagi semua. Pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat contoh konkret bagaimanakah hal kecil itu dapat membawa dampak yang besar. Tetapi dampaknya bisa baik, bisa buruk. Seorang filsuf Yunani meminta pelayannya memasakkan hidangan paling lezat. Pelayan yang bijak menyuguhkan hidangan berupa daging lidah dan berkata,
Ini adalah hidangan terlesat dari semua hidangan lain. Karena hidangan ini mengingatkan kita agar menggunakan lidah untuk memberkati dan mengungkapkan sukacita, untuk menghalau kesedihan, mengenyahkan keputusasaan, dan menyebarluaskan keceriaan. Lalu kemudian filsuf ini meminta hidangan yang paling tidak enak. Lagi-lagi si pelayan menyuguhkan daging lidah sembari berkata, ini adalah hidangan yang paling tidak enak, karena mengingatkan kita bahwa kita bisa menggunakan lidah untuk menyumpah dan meremukkan hati, menghancurkan reputasi, menciptakan pertikaian, serta membuat keluarga dan bangsa berperang. Untuk memahami maksud kata-kata si pelayan itu, tentu kita tidak perlu makan sup daging lidah terlebih dahulu. Mari kita melihat apa nasihat Salomo dalam pembacaan kita saat ini mengenai perkataan yang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Perkataan yang berhikmat adalah kebenaran yang tetap, ayat 17 dan 19. Mendatangkan kesembuhan, ayat 18. Menasehatkan kesejahteraan, ayat 20. Perkataannya tidak menimbulkan masalah, ayat 22. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang setia, sebab itu ia dikenan oleh Tuhan, ayat 22. Dan tidak sombong, ayat 23. Sebaliknya, orang yang tidak berhikmat menyatakan tipu daya dan dusta, ayat 17 dan 19. Lancang mulutnya seperti tikaman pedang, ayat 18. Merencanakan kejahatan bagi orang lain, ayat 20. Mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri, ayat 21. Mendatangkan kekejian bagi Tuhan, ayat 22. Menyeru-nyerukan kebodohan atau dari perkataannya yang kosong justru menunjukkan kebodohannya, ayat 23. Subjek dari perikop ini bukanlah lidah, melainkan orang berhikmat. Lidah tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, hanya pemiliknya sajalah yang mampu mengaturnya. Jika Anda ingin lidah Anda membangun sesama dan tidak menjatuhkan, mintalah kepada Allah supaya memberikan kepadamu hati yang paham untuk menjadi orang yang berhikmat seperti doa Salomo. Pribadi yang berhikmat juga terlihat dari kualitas perkataannya. Demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin. Marilah di dalam kerendahan hati kita, di heningnya malam ini, kita membawa seluruh hidup kita, keadaan keberdosaan kita, dan memohon Tuhanlah yang mengubah jati diri kita menjadi pribadi yang berhikmat di hadapan-Nya. PKJ 172, di heningnya malam ini. Tuhan
Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki lidah orang berhikmat, sehingga dalam setiap perkataan kami dapat mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan bagi sesama. Kami bersyukur untuk pelayanan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih, dan memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap pribadi yang boleh terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan dan juga dalam kehidupan setiap hari, dalam perjuangan dan juga dalam berbagai aktivitas. Kami membawa kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan menyertai di dalam keluarga, supaya di dalamnya ada kebahagiaan, ada keharmonisan. Dalam melaksanakan pekerjaan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan berhasil. Dalam mencari pekerjaan, Tuhan membukakan kesempatan yang terbaik. Dan juga ya Tuhan, anak-anak yang sudah mulai bersekolah, walaupun belajar dari rumah, Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan untuk menjalani semuanya dengan baik. Ya Tuhan, kami membawa juga apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, sebagaimana hamba-Mu Nyonya Diaken Yosvin Lebang. Hadirlah di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan, untuk memberkati, menguatkan iman, dan berkenan menyatakan kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga datang bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh mensyukuri pertambahan usia atau ulang tahunnya. Ya Tuhan, kiranya dalam pertambahan usia ini, Tuhan juga semakin tambahkan hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Masa depannya ada di tangan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan pergumulan bangsa dan negara kami, mendoakan pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin dengan baik, terutama ya Tuhan, di dalam mengatasi persoalan yang timbul sebagai dampak penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk itu kami selalu memohon, karuniakanlah kesehatan yang baik kepada kami semua, agar dihindarkan dari penyakit dan dari mara bahaya. Malam hari ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ketika nanti kami akan beristirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok boleh bangun atas perkenaan Tuhan dengan kesegaran yang terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bawa doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Selasa 28 Juli 2020. Kiranya kita senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati.